Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Gimana teman-teman, orderan belum ini ya, belum masuk full ya. Di hari Jumat ini atau kemarin tanggal 2 sebetulnya aktivitas kerja perkantoran itu udah ada yang masuk, cuman belum 100%. Nanti 100%-nya mungkin hari Senin ya fullnya ya hari Selasa lah, Rabu lah gitulah ya Senin mulai anak sekolah udah mulai masuk, cuman nanti nggak terlalu full, mungkin pulang lebih cepet, nggak pulang belum belajar full ya. Jadi adanya keramainya di pagi, kalau sore ya kita ngandelin orang-orang kantor aja, orang-orang kerja. Nah, untuk progres atau kondisi orderan saat ini ya teman-teman ya, boleh dibilang terlalu lagi jelek juga enggak, bagus juga enggak teman-teman ya. Yang penting apa teman-teman ya? Yang penting kita tetap menjaga yang namanya penyelesaian order, terus kemudian durasi, terus kemudian target pendapatan. Dah dari ketiga ini kita harus tetap pertahankan teman-teman ya. Nah, jangan sampai kita kehilangan dari salah satu ini teman-teman ya. Ini berhubungan teman-teman ya, bukan berarti bang penyelesaian saya 97%. Nah, 97% durasinya berapa jam dulu? Terus pendapatannya berapa? Nah, itu harus dilihat. Jangan berpatokan, bang saya penyelesaian 98 atau 99 atau sekalipun 100%, kalau durasi itu nggak terjaga dengan sama target pendapatan itu nggak dapet, ya sama aja bohong teman-teman ya. Jadi ketiga poin ini saling berhubungan, sinkron saling nyinkron teman-teman ya. Jadi jangan kehilangan dari salah satu ini. Jadi jangan ngandelin saya ngejelasin penyelesaian order harus 95 minimal atau bahkan bisa 100%. Itu hanya untuk menjaga akun nggak rusak teman-teman ya. Artinya nanti begitu aktivitas ekonomi anak sekolah perkuliahan udah mulai aktif kembali, akun kita nggak jatuh-jatuh banget. Jadi tinggal jalan lagi, tinggal ngerapihin lagi ya, tinggal naikin pelan-pelan. Naikinya gimana bang? Naikinya mungkin teman-teman udah tahu caranya teman-teman ya. Teman-teman bisa udah lebih tahu duluan, karena masing-masing daerah kan teman-teman yang tahu, daerah teman-teman sendiri yang tahu orderan raminya di mana, jam segini di mana, terus harus kemana, terus karakter akun teman-teman ini seperti apa, layanannya apa gitu teman-teman. Harus menempatkan akun itu harus sesuai teman-teman ya. Jangan kita berpatokan besok udah aktif nih, kita ya udah ngojek aja biasa, ngasal acak-acakan. Kita nongkrong di sini aja udah segini, nggak bunyi di sini. Nggak bisa begitu, harus punya pola yang jelas, harus punya plan A sampai plan Z kalau perlu teman-teman ya. Kita harus bisa mengantisipasi, menerjemahkan situasi. Misalkan dari proses 3 jam pertama atau 1 jam pertama kita ngelihat akun kita masih cenderung berat, kita harus ngapain gitu teman-teman ya. Harus bergerak, harus nyari spot potensi yang lain. Jangan mengandalkan spot yang ini aja. Jadi pindah, jangan sampai kita terjebak, kita udah susah percuma ya udah kita kejebak ngobrol, keasikan ngobrol, tahu-tahu udah lewat aja 2 jam. Nah, itu namanya ngerusak akun. Yang mendingan kita buru-buru pergilah. Kalau sama-sama gagunya, sama-sama anyepnya, mending kita pergi, kita ke tempat dimana potensi order itu ada. Jangan sampai kita udah akunnya rada berat, terus kita kejebak namanya ngobrol. Ya udah, nggak naik tuh akun. Nah, cara naikinnya tinggal pergi ke tempat yang potensi ordernya bagus. Terus kalaupun masih berat satu layanan, buka layanan lain, misalkan Gosen. Nah, Gosen kan mungkin nanti juga sama, nanti akan kembali normal di hari Senin itu. Ya udah, yang penting pendapatan kita bagus, yang penting kita ingat lagi, yang penting dapurnya cara kerja kita secara online, tapi sistemnya kita secara online, tapi cara kerja kita sendiri menyikapinya kayak orang ngopang, ojek pangkalan gitu teman-teman. Jadi
kita harus juga fleksibel, harus lihat kondisi dan situasi, jangan matok. Jadi harus dilihat, misalkan pendapatan hari ini harus targetin 150.000, kalaupun nggak bisa ya usaha lagi, besok lagi, kalau nggak bisa ya usaha lagi, ningkatin, kalau bisa naikin pelan-pelan, yang penting ada progresnya atau minimal sama lah. Jadi emang itu bukan nggak mudah ya teman-teman, emang nggak mudah menerapkan itu. Kalau ngomong gampang mungkin teman-teman nganggapnya begitu, tapi ngelakuinnya susah ya. Saya juga pernah ngalamin teman-teman, bukan teman-teman aja yang ngalamin, saya juga pernah di dalam posisi yang kayak gitu. Mungkin di liburan kayak begini juga ya, saya sama aja. Jadi akun saya juga nggak super banget, tapi saya tahu mengakalinya bagaimana. Kalau targetnya itu nggak tercapai, saya harus apa lah. Kalau saya kemarin ngatasinya ya udah, saya nggak terlalu maksain, saya cukup kerja selama 6 jam, pendapatan 150, ya udah pulang. Kalaupun saya paksain emang keadaan orderan lagi nggak ada, lagi kurang, mau saya paksain sebagaimana mau saya push 20 jam pun nggak akan ketemu target seperti saat aktivitas normal gitu teman-teman. Jadi kita harus sadar dan lihat-lihat kondisi lah, jangan terlalu matok lah gitu teman-teman intinya. Nah, jadi intinya kita harus pandai-pandai lah melihat situasi dan baca-baca kondisi teman-teman ya. Oke, yang penting itu ketiga hal tadi itu. Pertama, nilai penyelesaian harus baik ya, minimal 95 ke atas, 95%. Bukan penerimaan order ya, bukan yang per 14 hari, tapi ini yang bulanan teman-teman ya. Terus kedua, durasi online. Kita harus jaga, misalkan pendapatan kita masih 150.000, ya udah kita main 10 jam aja, jangan sampai 12 jam. Nanti kalau udah 12 jam gimana bang? Kalau pendapatannya udah menyentuh angka 250.000 atau bahkan udah 300, boleh main 12 jam. Kalau pendapatan di bawah itu gimana bang? 150 atau 100.000, main 8 jam aja gitu teman-teman. Karena kalau dipaksain pun nggak akan ketemu. Karena apa? Karena sistem Gojek itu menyesuaikan pendapatan selalu. Itu yang saya tekankan sekali lagi ya teman-teman. Mau teman-teman paksain 20 jam, 24 jam pun gak akan ketemu tuh, 300, 400 pun gak akan dapet gitu. Coba buktiin aja kalau gak percaya ya teman-teman. Jadi kita harus lihat durasinya yang tepat, itu namanya proporsional durasi dengan pendapatan. Kalau pendapatannya masih 100.000 nih, saya tekanin ya, 150.000 ke bawah nih ya, itu main di 8 jam dulu teman-teman ya. Nah, taruhlah 100.000 itu main 8 jam dulu. Nanti kalau udah 150.000 boleh main 10 jam. Kalau belum 150.000 nih, jangan main 10 jam dulu, masih di 8 jam dulu. Nah, nanti kalau udah 250.000 baru main 12 jam teman-teman. Jadi itu namanya proporsional pendapatan dengan durasi online kita. Nanti itu fungsinya apa bang? Buat ngebentuk ritme akun ya, ritme dasar akun, pondasinya dulu kita bentuk. Nanti kedepannya pas udah mulai naik itu akun udah enak, udah ngebentuk bagus teman-teman, udah ada polanya dia sendiri. Oke, itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.